Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai laporan keuangan konsolidasi hubungan induk dan anak usaha. Nama saya Yuniarika Sari dengan NIM 19.030/2014. Dengan teman saya Iva Ayunda Rukmana dengan NIM 19.03.02.008. Penjelasan yang pertama adalah mengenai perusahaan induk. Perusahaan induk adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan grup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan, sehingga tidak terbatas pada kepemilikan saham pada anak perusahaan saja. Biasanya perusahaan induk ini tidak aktif melakukan kegiatan bisnis atau perdagangan. Perusahaan induk hanya menanamkan sahamnya saja dalam berbagai anak perusahaannya. Kemudian anak perusahaannya yang akan melakukan aktivitas usaha itu. Perusahaan anak ini bisa mendirikan perusahaan anak juga, sehingga perusahaan induk ini memiliki banyak anak perusahaan atau yang bisa disebut dengan perusahaan grup piramida. Perusahaan induk dan company holding. Holding company atau disebut juga perusahaan induk merupakan sebuah perusahaan sentral di mana mempunyai tujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan yang tentunya pada perusahaan lain, untuk mengatur satu atau berjumlah lebih pada perusahaan lain tersebut. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lain disebut sebagai perusahaan induk. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk disebut dengan perusahaan anak. Sedangkan perusahaan yang memiliki sisa saham perusahaan anak disebut pemegang saham minoritas. Selanjutnya mengenai perusahaan anak. Perusahaan yang manajemen dan operasinya dikendalikan baik oleh perusahaan induk maupun holding company disebut dengan perusahaan anak. Hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak dinamakan hubungan afiliasi. Perusahaan yang memiliki sebagian besar dari seluruh modal saham perusahaan anak disebut dengan controlling interest, dan pemilik atau pemegang saham selebihnya disebut dengan minority interest. Hubungan induk anak. Suatu perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham berhak suara perusahaan lain dapat mengendalikan perusahaan tersebut melalui kepemilikan sahamnya, dan hubungan yang terjadi di antara keduanya itu adalah hubungan induk anak. Hubungan di antara perusahaan induk dan juga anak perusahaannya ini diakibatkan oleh hal berikut. Yang pertama adalah kepemilikan saham dari anak perusahaan oleh perusahaan induk. Yang kedua, rapat umum pemegang saham. Dan yang ketiga, keterkaitan melalui perjanjian hak bersuara dan keterkaitan melalui kontrak. Pencatatan investasi pada perusahaan anak. Pemilikan saham-saham oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antara cara-cara yang paling sering dijumpai adalah pembelian langsung atau tunai, pertukaran dengan kekayaan atau aktiva lainnya, atau pertukaran dengan surat-surat berharga. Dalam hal saham-saham diperoleh dengan jalan membeli secara tunai. Investasi tersebut dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu sebesar jumlah uang yang diperlukan atau yang dikeluarkan untuk memperoleh saham-saham tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iva Ayunda. Selanjutnya yaitu sifat-sifat laporan keuangan yang dikonsolidasi. Yang pertama yaitu menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang tersendiri yang didasarkan atas pemilikan dan pengendalian bersama meskipun peleburan secara hukum tidak dilakukan. Sifat yang kedua yaitu perusahaan anak dipandang seakan-akan sebagai cabang. Aktiva dan kewajiban masing-masing perusahaan anak digabungkan dengan aktiva dan kewajiban perusahaan induk. Akun-akun silang yang tidak mempunyai arti penting apabila badan usaha tersebut dipandang sebagai kesatuan usaha tunggal harus dieliminasi. Yang ketiga yaitu neraca perusahaan induk melaporkan saham perusahaan anak sebagai investasi, dan neraca perusahaan anak melaporkan kepentingan yang dipegang oleh perusahaan induk sebagai modal saham. Next. Selanjutnya yaitu anak perusahaan tidak dikonsolidasi jika
Pengendalian dimaksudkan untuk sementara dan pengendalian tidak berkaitan dengan kepemilikan mayoritas. Jika anak perusahaan sedang dalam reorganisasi hukum, bangkrut, atau beroperasi dalam pembatasan mata uang yang ketat, atau ketidakpastian lainnya karena pengaruh pemerintah. Selanjutnya yaitu induk dan anak perusahaan dengan periode fiskal yang berbeda. Apabila periode fiskal induk perusahaan dan anak perusahaan berbeda, laporan konsolidasi disusun berdasarkan tanggal akhir periode fiskal induk perusahaan. Apabila perbedaan periode fiskal tidak lebih dari 3 bulan, laporan anak perusahaan dengan tahun fiskal berbeda tersebut dapat digunakan dengan pengungkapan pengaruh kejadian yang secara signifikan dapat mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi. Next. Hak minoritas. Pada dasarnya, klasifikasi kepemilikan pemegang saham minoritas sebagai kewajiban adalah konsisten karena hak minoritas mewakili investasi ekuitas pada aktiva bersih konsolidasi oleh pemegang saham di luar struktur afiliasi. Sebagai alternatif adalah memasukkan hak minoritas dalam ekuitas pemegang saham konsolidasi atau dalam bagian tersendiri hak minoritas. Apabila diklasifikasikan sebagai ekuitas pemegang saham, hak minoritas seharusnya dipisahkan dari ekuitas pemegang saham mayoritas, yaitu pemegang saham induk perusahaan. Selanjutnya, daftar rajur atau eliminasi penyusunan laporan konsolidasi. Daftar rajur atau eliminasi adalah kegiatan untuk melakukan pencocokan atas saldo akun, yang mana jurnal ini harus menghapus dan menghilangkan akun timbal balik antara perusahaan induk dengan cabang agar bisa dilakukan penggabungan laporan keuangan. Terakhir yaitu karakteristik jurnal eliminasi konsolidasi. Yang pertama, ayat jurnal eliminasi konsolidasi biasanya terdapat dalam lembar kertas kerja konsolidasi. Yang kedua, adanya penyelesaian total saldo akun dari perusahaan gabungan independen sebagai upaya menggambarkan angka yang muncul berasal dari perusahaan independen tersebut secara hukum merupakan satu perusahaan. Yang ketiga, ayat jurnal eliminasi konsolidasi hanya akan muncul dan tercatat pada lembar kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan independen. Yang keempat, adanya tujuan ayat jurnal eliminasi untuk menambah atau mengurangi total saldo gabungan setiap akun, sehingga hanya transaksi dengan pihak eksternal yang akan tercermin dalam data gabungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.